Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan Ibu Fasil dan saya hormati Ibu Pepe. Dalam hal ini saya akan mencoba memaparkan, jika nanti saya lulus sebagai guru penggerak, saya harus bisa menggerakkan komunitas-komunitas terkhusus di sekolah saya dan umumnya sekolah-sekolah di Kabupaten Ciamis, khususnya untuk sekolah SLB, di mana sebagai guru penggerak harus memiliki nilai-nilai dan peran yang strategis, di mana nilai-nilai dan peran tersebut harus didukung oleh 5 keterampilan sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan dalam menjalin relasi dengan pihak-pihak terkait, dan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan serta beretika. Kemudian, jika telah dikuasai keterampilan sosial emosional tersebut, tentu ada nilai-nilai terkhusus guru penggerak. Yang pertama yaitu berpihak pada murid, di mana dalam hal ini dalam pembelajaran saya selalu mengedepankan apa yang menjadi tujuan saya dalam pembelajaran, dan itu semuanya berpusat pada murid. Mengapa hal itu demikian? Pada intinya murid-murid di sekolah luar biasa itu memiliki kekhasan masing-masing daripada kekhususannya, daripada kebutuhan khususnya. Apa yang mereka butuhkan? Seperti tunagrahita, apa mereka yang butuhkan? Saya asesmen mereka, terutama dalam kemandiriannya. Para anak-anak tunagrahita sangat dibutuhkan untuk dilakukan pendidikan tentang kemandiriannya, agar ia mandiri, dapat berdiri sendiri tanpa ada bantuan ataupun tidak bergantung pada orang tua, tetangga ataupun saudara-saudaranya, termasuk pada kebutuhan-kebutuhan lainnya di luar daripada kekhususan tunagrahita. Itu dapat dilakukan asesmen kepada murid-murid khusus di SLB. Kemudian nilai yang kedua sebagai guru penggerak itu harus bersifat mandiri. Mengapa bersifat mandiri? Guru itu harus melakukan pelatihan-pelatihan, tidak selalu untuk menunggu arahan dari atasannya. Jadi seorang guru itu yang alhamdulillah insya Allah saya ini seorang guru yang mandiri, bisa memotivasi diri dan orang lain untuk melaksanakan pembelajaran yang positif, sehingga pada dasarnya kita dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kepada anak didik kita tanpa harus menunggu arahan-arahan dari atasan ataupun arahan-arahan dari dinas-dinas terkait. Jadi bahwasannya seorang guru itu harus menguasai 5 ilmu. Apa itu? Yaitu satu, ilmu hidup batin, psikologis kita harus kita kedepankan. Kemudian ilmu hidup jasmani, hidup dalam beretika serta berestetika, dan tentunya yang terakhir itu hidup dalam ilmu pendidikan. Kemudian seorang guru juga harus bisa merefleksikan dirinya. Apa yang harus kita refleksikan pembelajaran kita kepada anak-anak? Apakah selama ini kita dapat tujuan-tujuan kita, pembelajaran kita ini apakah sudah berhasil atau belum? Kita refleksikan ini. Kemudian selain itu, guru juga dituntut harus bisa berkolaborasi. Dengan siapa? Bebas. Dengan pihak-pihak terkait. Terutama untuk kepentingan murid, kita harus membangun kolaborasi dengan orang tua. Apa yang menjadikan anak-anak dapat berkembang? Apa yang mereka butuhkan? Kita harus mengkomunikasikan mereka kepada orang tuanya, juga kepada pihak-pihak dinas, pihak-pihak di luar sekolah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Saya juga alhamdulillah selama ini sudah menjadi, insya Allah, banyak berkolaborasi dengan dinas-dinas, terutama untuk pengembangan sekolah, untuk kepentingan anak didik kita, anak didik kami maksudnya. Saya selalu berinovasi untuk menjalin hubungan dengan dinas, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan. Yang pertama mungkin tunanetra, saya selalu menjalin hubungan tentang apa yang mereka butuhkan. Saya juga
berkolaborasi dengan yayasan-yayasan tentang bantuan-bantuan untuk anak-anak disabilitas. Contohnya penggunaan dan penyebaran braille untuk anak-anak tunanetra. Juga contohnya lagi ada pemberian kursi roda ataupun alat-alat untuk tunarungu, misalkan hearing aid. Itu juga banyak dikolaborasikan dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, guru juga dituntut harus berinovasi, memiliki fleksibilitas dalam seorang guru penggerak harus dikedepankan, mengadopsi multi perspektif, mencari dan membuat alternatif. Kita bisa mengubah, menyesuaikan gaya dan berinovasi dalam melakukan perubahan. Selain itu juga, guru juga harus pantang menyerah. Jika ada masalah, kita harus berinovasi dalam memecahkan masalah tersebut. Kita harus jeli melihat peluang potensi yang ada di sekitar kita untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran pada murid. Selain itu, pada nilai-nilai, ada juga peran-peran guru penggerak. Apa saja itu? Nah, sebelum pada peran-peran guru penggerak, kita harus memiliki kategori kompetensi. Apa saja itu? Kompetensi-kompetensi yang perlu dimiliki di lingkungan sekolah, terutama guru penggerak, yaitu harus bisa mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, kemudian memimpin untuk manajemen sekolah, serta memimpin pengembangan sekolah. Peran saya di sekolah menjadi pemimpin pembelajaran, selalu melaksanakan dan memotivasi rekan-rekan saya, baik dalam pembelajaran ataupun dalam hal pengembangan perencanaan pembelajaran ataupun strategi dan metode lainnya. Selain itu, pemimpin harus bisa menaruh perhatian penuh secara sengaja pada komponen pembelajaran seperti kurikulum, baik intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kurikuler. Selain itu, saya juga insya Allah bisa menjadi coach bagi orang lain, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid di sekolah. Bisa menuntun rekan-rekan sejawat saya dalam proses menelaah hasil belajar mereka. Selain itu juga saya bisa mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan juga kepada rekan-rekan sejawat agar mereka bisa saling melengkapi dan produktif dalam pembelajaran. Inisiatif kolaborasi menjadi produktif sehingga dapat berkontribusi pada tiap-tiap rekan saya untuk mengedepankan hasil, mengedepankan tujuan pada pembelajarannya. Selain itu juga bisa dapat mewujudkan kepemimpinan seorang murid. Saya dalam hal ini saya mengambil peran untuk mewujudkan tersebut. Bagaimana pengalaman belajar murid supaya merasa dirinya menjadi orang yang kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala sesuatu yang mereka impikan. Selain itu pula, saya insya Allah bisa menggerakkan komunitas-komunitas praktisi untuk berkolaborasi, atau bisa juga membentuk komunitas-komunitas belajar yang profesional bersama rekan-rekan guru di sekolah ataupun di wilayah Kabupaten Ciamis, terkhusus untuk di sekolah luar biasa. Begitu ibu-ibu yang saya hormati, pemaparan saya tentang jika nanti saya menjadi seorang guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.